Mergo tangeh lamun kowe iki teko langsung di Karangkates. Tangeh lamun. Karena Allah telah meletakkan pada wakil resminya tentang pembagian listrik itu, tentang hidayah itu yang menjadikan supaya kita di dalam terang itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam Muhammad. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Kita berbicara tentang inna anzalnahu qadri khairun besarun tanazzalul malaikatu wa ruhu fiha bi'idzni rabbihim min kulli amrin salamun khatamatul fajr. Jamaah rahimakumullah yang berbahagia, yang dirahmati Allah. Kita memunajatkan rasa syukur sekaligus mengaturkan rasa syukur ini atas kesadaran dimaukan nyuwun ilmu tauhid, ilmu yang menunjukkan keberadaan diri Tuhan sehingga berada di dalam filah, lilah, bilah, sehingga kita berada bagaimana filah ro'atu robi birobi, dan kita dalam kesadaran digelemake nyuwun ilmu ilmu yang membuka hakikat sesuatu, keberadaan dia menjadi nyata, hakikat kehidupan menjadi jelas. Kemudian derajat mengkados awake dhewe kok digelemke nyuwun ilmu nubuwah, ilmu yang menjadikan hati nurani berfungsinya hati nurani menjalankan tatanan tarekat itu jalannya hati nurani mengingati dia, cinta kepada dia, maka hanya dengan mengenal untuk dapat mencinta. Maka al-awaluddin, pangkal pokok kehidupan itu adalah mengenal. Ya sebenarnya derivasinya atau jabarannya di tingkat realisasinya, di tingkat konteks kehidupannya, di semua tingkatan, di semua elemen apapun, kalau kita tidak mengenal ya berarti kita buta terhadap sesuatu itu. Kalau orang nggak mengenal ya nggak akan bisa membuat sesuatu dengan baik. Kalau orang nggak bisa mengenal terigu ya dia nggak akan bisa membuat roti. Kalau orang tidak mengenal garam ya berarti nggak akan bisa membuat sesuatu itu menjadi lebih enak. Kalau kita nggak mengenal seseorang ya kita nggak akan bisa menikahinya. Makanya ini yang kita syukuri yang sebenar-benarnya. Kemudian yang kedua, salawat salam pada junjungan kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalimat innallah, sesungguhnya Allah wal malaikat, dan malaikat itu bersolawat kepada Nabi, maka bersolawatlah kepada Nabi. Ini ada yang memahami skeptis, ada yang dijadikan sebagai ayat pembulian karena ketidaktahuannya. Ya kita ya memaklumi bahwa pada saat kita juga mengolok Nabi Isa, kok Tuhan, kok dituhankan, Tuhan kok disalib dan seterusnya.
Akhirnya mereka juga membalas. Faktanya Allah dan malaikat itu kan juga bersolawat kepada Nabi, ya berarti kan derajatnya dhuwur Nabi kan gitu. Dia mengatakan gitu, ya berarti kan Tuhannya Tuhan itu kan Nabi kan gitu. Itu olo-oloan gitu di media itu. Yes. Podo gak dongi ya podo wutone. Yes. Ya nek entuk pedi-pedian awak dhewe sing ngerti gampang ya mesem ngono wis arepe piye. Nek pedi lagi nek tok-tok maneh pedi tenang awake ya belajar kok ya. Jadi seperti terminal, sumber inti yang berada di sumber generator. Generator itu diambil dari sumber intinya itu adalah panas bumi atau mungkin air bendungan itu. Maka untuk dapat sampai lampu itu nyala di hadapan kita sehingga dapat menerangi kita, itu kan ada terminalnya, ada terminalnya kan gitu. Jadi pemerintah wae bersolawat kalau terminal itu artinya kalau bis itu nggak mampir terminal itu kan kena denda. Kalau nggak lewat terminal listrik umpamanya, ya berarti kan nggak bisa melakukan pembagian, nggak akan sampai ke sini. Kabelnya kan lewat terpusat di Kertosono dulu yang dari Karangkates, kemudian kita kan nyambung ke Kertosono, kita kan nggak langsung ke Karangkates. Ya, Karangkates pun juga bersolawat ke Kertosono kan gitu kan, maka nyambung di Kertosono kan gitu. Kita bersolawat kepada Nabi supaya teko nggone pangeran. Mergo tangeh lamun kowe iki teko langsung di Karangkates. Tangeh lamun. Karena Allah telah meletakkan pada wakil resminya tentang pembagian listrik itu, tentang hidayah itu yang menjadikan supaya kita di dalam terang itu sudah melalui terminal yang berada di Kertosono itu, pamahnya kan begitu. Kan logika sederhananya kan begitu. Kadang juga ditanya, dalile wong sholat setelah sholat ki wiritan dalile ngendi? Wong iki takok sepedang gitu loh. Wong orang sekali lagi kan cinta itu kan nggak butuh dalil. Lagi pula apa ya nek to dalile bar sholat di WC ya ora enek dalile. Terus bar buka di WC itu ya ora enek dalile. Apa berarti di WC itu bid'ah? Wong bar maem ya mesti di WC. Ora enek dalile kuwi. Lah pekes kowe ora arepe nelek, weteng pun bededek ngenteni dalil. Bingung karo dalil. Nek gone Yunus mongko kan gunakan rasional kan gitu. Ya kita kembali. Jadi Lailatul Qadar dalam kemurniannya penjelasan diri guru-guru di kita. Yang penjelasan ini tersembunyi begitu lama. Kenapa tersembunyi? Mergo gak enek wong butuh njaluk penjelasan. Wong ora butuh njaluk penjelasan kok dijelasne ya tewas ngoceh. Ora manfaat wong ora ndek sing takok. Lagi kan akeh sing takok. Lailatul Qadar napa leres kan itu. Seperti yang selama ini difahami walaupun kan sering saya singgung gitu ya. Jadi mereka saiki masuk Lailatul Qadar. Tadi malam itu mana masuk ke Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu turun Quran itu turun setiap tanggal 17 Ramadan. Pemahamannya selama ini sing kita terima kan begitu, gitu. Jadi Al-Quran itu turun pada saat malam 17 Ramadan. Apa ini salah? Enggak.
Enggak. Cuman kita memahaminya antaranya Quran sama Al-Quran itu beda. Mergo disamakan, dijumbuhkan antara Quran dan Al-Quran itu dipadake, antara kitab dan Alkitab disamakan, itu menjadikan bias. Kalau Quran itu berserakan dimanapun dapat kamu ambil, dapat kamu baca, dapat kamu bagikan, dan siapapun dapat menelaah. Tapi kalau Al-Quran itu intinya bukan bukunya, intinya tapi yang membawa Quran itu sang penerjemah. Bahkan seandainya bukunya enggak ada, itu enggak perkara, tetap disebut sebagai Alkitab atau Al-Quran. Saat Nabi Muhammad menyampaikan ayat, yang dilihat bukan ayatnya, tapi karena keberadaan Nabi Muhammad sebagai wakil resmi Tuhan, maka yang keluar dari lisannya disebut Al-Quran. Sebuah bacaan kamu, bacaan kita yang harus kita peduli, karena itu dawuh dari Nabi Muhammad, yang Nabi Muhammad itu tentu dalam posisi tidak dalam kungkungan nafsu. Waman yantaki alil hawa inna wahyu yuha, tidak dikendalikan oleh nafsu, hanya wahyu yang disampaikan itu hanya wahyu yang diwahyukan. Waman yantakil anil hawa, jadi bukan karena hawa nafsu, tapi memang karena wahyu yang diwahyukan. Maka yang keluar dari Nabi Muhammad adalah Al-Quran. Tapi intinya karena Nabi Muhammad. Kalau nek wis teko di tempat kamu, Quran mbok gawa ndi itu Quran kan gitu. Karena Al-Quran itu kepastian sebagai sebuah metode, tidak di dalam keraguan. Makanya bacaan yang pasti akan menuntun seseorang kembali kepada Tuhan. Pasti Tuhannya di mana, pasti akhiratnya. Sehingga itu disebut sebagai sebuah kepastian. Kemudian kalau kitab juga sama, Alkitab juga beda antara kitab dan Alkitab. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Ya, kalau kita berbicara ini tentang surat Al-Qadar. Kemudian Quran itu difahami turun setiap tanggal 17. Apakah mungkin turun di luar tanggal 17 atau di luar Ramadan? Sepertinya membentuk perspektif kita bahwa tidak mungkin, karena Quran itu turunnya di tanggal 17. Katakanlah demikian. Cuman logika kita 30 juz. Nabi Muhammad itu diangkat menjadi rasul resmi saat Yesus 40. Kemudian meninggal tahun 63, berarti 23 tahun. 23 tahun setiap 17 Ramadan turun itu 1 juz lebih, nek digawe rata-rata kan gitu tah. Sedang yang Madiniyah dan Makiyah itu berbeda. Madiniyah Asmaul Husna dan beberapa ayat, kemudian yang Makiyah itu banyak yang mulai Al-Baqarah, beberapa di Al-Baqarah juga masuk di Makiyah, walaupun itu masih perdebatan mana yang Makiyah, mana yang Madinah. Yang diperkara ini kan medu endi. Jadi kalau itu turun per 17 Ramadan, Quran itu turun mong tanggal 17 Ramadan. Turunnya itu adalah per juz. Nek per juz berarti 23 juz. Berarti setiap tanggal 17 Ramadan turun itu 1 juz koma piro gitulah, 1, berapa gitu. Digawe rata-rata. Ya mungkin bisa 2 juz dalam 1 Ramadan. Ramadan berikutnya bisa jadi 3 juz, atau bisa jadi Ramadan ini enggak turun. Bisa jadi kan begitu. Yang repot itu kan umatnya. Itu repot umatnya, sing judek Kanjeng Nabi itu judek kalau caranya begitu.
Kalau kamu punya masalah karena harta benda, pembagian waris, terus kemudian ada lagi yang satunya punya masalah tentang nikah, satunya lagi punya masalah tentang mungkin tentang toharo, terus kemudian Al-Qur'ane urung medhuk, padahal masalah itu mesti dialami. Lah apa Nabi Muhammad kemudian ngendikan wong hadis itu keluar menjabarkan Al-Qur'an, berarti nek orang Al-Qur'an gung iso dijabar nih. Hadis itu kan penjabarannya Al-Qur'an. Lah nek orang Al-Qur'an berarti kan terus iso dijabar nih. Mumet ini Kanjeng Muhammad mesti judak banget iki. Butuh permasalahan tukaran karo keluarga, hak masalah waris. Kemudian Nabi piye? Ya tunggu dulu. Muga-muga Ramadan depan turun. Iki wis kelewat tanggal 17 Ramadan, belum turun tentang pembagian waris. Ya sepurone wae. Entenono tahun ngarep. Nah, tahun ngarep urung medhuk. Bae sing medhuk perkara dagang. Ya, judek ya. Enggak artinya kan masa begini gitu loh. Itu satu. Kemudian bahwa saya turunkan Al-Qur'an di malam Lailatul Qadar, berarti Lailatul Qadar itu malam 17. Terus malam 19 nyapa kowe peneng. Wong inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Turunnya Al-Qur'an itu adalah disebut Lailatul Qadar. Kan gitu tuh. Kemudian kowe ngenteni ini malam 19, malam 21, malam 23, malam 25, malam 27. Wis kelewat malam 17 medhuke. Iki piye nek nyingkronke terus piye? Sorry ya banyak hadis sih sebenarnya. Cuman di ayatnya kan begini. Janjane piye? Ini kan apakah seperti itu? Kita kan menelaah ini. Nek tibae keliru, modar ki awake dhewe kan gitu lah. Gitu. Kadung direwangi lek-lekan. Jadi pada saat ayo lek-lekan sih panggah sih ya. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Ayat ini apakah berarti ayatnya yang salah? Saya katakan enggak. Apakah berarti Lailatul Qadar itu enggak ada? Juga berarti enggak. Jadi Lailatul Qadar saat kita memaknai sebuah korelasi dengan kehidupan, berarti ada apa ini? Ada yang tidak tepat apa? Itu pada saat dimaknai berkaitan dengan Lailatul Qadar itu adalah hak istimewa seseorang yang memperoleh. Kemudian ini berkaitan dengan dengan dimaknai Quran. Tadi saya memberikan satu perspektif bahwa berarti hunya ini yang diluruskan, dimurnikan. Allah itu menunjuk para utusannya sebagai wakil resminya Tuhan, itu kerangkanya untuk manusia ini supaya bisa bertauhid. Hanya dengan bertauhid kehidupan itu punya arah, punya sasaran yang jelas untuk apa hidup dan bagaimana hidup dan kemana tujuan kehidupan. Itu hanya jika dengan bertauhid. Bertauhid itu makomnya adalah di dalam rasa hati, bukan di buku. Makomnya bukan di jasad, bukan di lesan, bukan di konsep, bukan di pikiran. Tauhid itu adalah yang membuka tentang jati diri untuk mengetahui af'alullah, perilakunya Allah, sehingga kita menyadari dalam posisi bukan konsep, sifatullah,
Jadi nggak perlu disifati. Kita itu kan kemendel. Menungso itu diarani kemendel. Kemendel itu gemanteng. Gemanteng itu kemayu. Jadi pada saat manusia itu merumuskan, membuat kesepakatan bahwa sifat-sifat wajib Tuhan ini, sifat mustahilnya ini, sifatnya ini. Jadi menungso gawe rumusan, ngekei plakat nambur kepada Allah. Hei Tuhan Allah, sifatmu ini loh ya, 99, ojo luwih sangka iki. Kemudian sifat wajibmu 20 kan gitu, sifat jaizmu iki, sifat mustahilmu iki kan gitu. Itu kan hebat menungso. Jadi ya itulah manusia diberi akal itu hebat sampai dapat membuat Tuhan disifati. Itu ya kita syukuri manusia dapat membuat mensifati yang menciptakan ya. Kemudian bahwa makna berarti apa sebetulnya Lailatul Qadar? Ini kan kita ngomong tentang Lailatul Qadar di pembukaan ini, walaupun mungkin sudah sering. Kalau kita memahami selama ini Lailatul Qadar itu adalah kalau orang wong entuk Lailatul Qadar, tondo-tondone jane gak salah sih, nanti itu menjelaskan di belakang. Ora mendung ning ora panas. Kan gitu kan, dalam keadaan senyap, nggak ada angin sama sekali. Jadi sore menjelang maghrib, orang yang mencari Lailatul Qadar itu akan di depan rumah atau di belakang rumah ada angin atau tidak, enek panas atau enggak. Dan kalau kamu ingin lihat di belakang rumah setelah maghrib itu biasanya nggak ada panas. Setelah maghrib itu nggak ada panas. Terus suasananya itu senyap. Jadi di mburi omahmu aja di pinggiratan. Jadi di pinggiratan kan rame, di mburi omah yang jauh dari jalan. Pokoknya di sini di belakang dalam itu senyap kalau malam begini. Itu kan dimaknai physically, dimaknai fisik bahwa seperti itu. Artinya janjane piye kan gitu. Apa seperti itu? Itulah Lailatul Qadar. Inna anzalnahu, sesungguhnya saya turunkan Quran itu di dalam malam Lailatul Qadar. Oke, walaupun sudah sering kita angkat karena juga banyak permintaan dari audien. Walaupun kita beda, tapi bukan berarti kita skeptis dengan dan tidak cinta dan tidak peduli dengan yang lain ya. Inna anzalnahu, hu itu jelas itu adalah fa'il. Hu itu jelas adalah pelaku. Hu itu adalah ndomir pelaku. Hu itu ndomir pelaku sebagai fa'il, bukan sebagai isim, bukan sebagai hal, bukan sebagai benda. Inna anzalnahu, ini berarti kata gantinya hu itu adalah huwa, dia, bukan zalika, bukan tilka, bukan itu, bukan buku, bukan batu, bukan jamu, bukan obat, gitu ya. Jadi menjadi logis. Nek wong entuk Lailatul Qadar kuwi semula ora roh benda kuwi kena nggih ngobati, akhirnya kena ngobati. Itu mergo apa? Engko entuk Lailatul Qadar, mergo pas bengi kae, pas entuk Lailatul Qadar. Itu berarti dari definisi ini jelas menjadi wis terang-terangan baik salah.